Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, video kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur dan cara menggunakan aplikasi SIMRS Evo Medis untuk modul pendaftaran. Pertama, buka Google Chrome atau Mozilla. Selanjutnya ketikkan URL untuk aplikasi Evo Medisnya dengan benar. Maka sistem akan menampilkan autentifikasi user dan password. Masukkan user dan passwordnya. Jika user dan passwordnya sudah dimasukkan dengan benar, maka akan tampil halaman utamanya seperti ini. Nah, selanjutnya pilih menu pendaftaran. Di menu pendaftaran ini banyak sekali fitur-fitur. Nah, kali ini akan saya jelaskan fitur-fiturnya. Di sini dimulai dari menu cari. Fungsi menu cari ini untuk mencari data pasien yang sudah tercatat dalam aplikasi SIMRS. Sebenarnya di sini ada menu baru. Menu baru ini, fitur baru ini untuk registrasi atau mendaftarkan pasien yang baru pertama kali masuk di rumah sakit. Ada simpan untuk menyimpan transaksi yang sudah dilakukan. Reset, fungsinya untuk membersihkan tampilan layar. Ini ada fitur reservasi untuk melihat pasien yang sudah reservasi untuk kunjungan ke rumah sakit. Di sini ada menu check out untuk check out pasien yang setelah dirawat inap. Sebenarnya fitur ini membantu teman-teman yang dirawat inap. Di sini ada proses tutup shift untuk proses pergantian petugas. Di sini ada cetakan, ada cetak kartu pasien berobat, print billing biaya registrasi, cetak gelang, cetak label, cetak status, sampai dengan formulir pendaftaran. Selanjutnya di sini ada menu panggil atau fitur panggil untuk memanggil antrian pasien yang akan diregistrasi. Ini panggil ulang. Selanjutnya di sini ada cetak tiket untuk antrian ke kasir. Selanjutnya di sini ada data pasien, fungsinya untuk mengentrikan data sosial pasien yang sedang berobat di rumah sakit, dimulai dari nama, alamat, tempat tinggal, jenis kelamin, pendidikan, tempat lahir, tanggal lahir, golongan darah, pekerjaan, kebangsaan, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, agama Islam. Status, identitas, ini bisa dipilih identitasnya, dimasukkan nomor identitas, nomor telepon, nama ibu, bahasa yang digunakan. Nah, selanjutnya di sini ada checklist bayi. Jadi ini khusus bayi yang lahir di rumah sakit atau partus di rumah sakit, ini harus di checklist agar bayi tersebut bisa langsung terdaftar di rawat inap. Selanjutnya di sini ada pencatatan data kunjungan. Jadi pasien itu akan berobat kemana, apakah ke rawat jalan, rawat inap, atau rawat darurat. Tinggal dipilih. Ke rawat darurat dia mau ke poli apa, dokternya siapa. Selanjutnya di sini ada proses pencatatan penjamin. Apakah pasien tersebut ke rumah sakit ini dengan penjamin umum atau dengan asuransi. Nah, ketika asuransi, semisal asuransinya ini BPJS, di sini sistem sudah terbridging dengan aplikasi BPJS. Jadi di SIMRS ini juga akan menerbitkan SEP, surat elegibilitas peserta. Nanti kita tunjukkan, kita simulasikan cara penggunaannya. Selanjutnya di sini ada catatan tambahan rekam medis, penanggung jawab. Nah, ini bisa dipilih penanggung jawabnya, diri sendiri, tetangga, saudara, ibu atau ayah.
cara masuknya datang sendiri apa rujukan dari vaskes kesehatan yang lain. Sebenarnya ini ada dokter kirim. Ketika pasien ini dirawat inap, dokter yang mengirim ke rawat inap dokter siapa, ini tinggal dipilih aja. Nah, cara menggunakannya aplikasi ini ketika pasien baru cukup diklik baru, diketikkan nama. Jadi di kolom medical record ini otomatis sistem akan memberikan nomor secara urut. Nah, di sini tinggal diketikkan namanya, misalnya hanya alamatnya ini dituliskan alamat sesuai dengan KTP. Nah, kenapa ada pencatatan tempat tinggal? Karena di pencatatan tempat tinggal ini kadang untuk pasien atau keluarga pasien itu tidak selalu tempat tinggalnya itu sama dengan data yang ada di KTP. Ini contoh, saya tempat tinggal di Maluku, jenis kelaminnya dipilih aja. Jadi yang ada tanda panah ke bawah ini pilihan, tidak bisa diketik. Jadi ini master harus di setup dulu ketika mau menggunakan. Ketika data di sini tidak ada, bisa menghubungi petugas IT terkait. Tempat lahir ini untuk pencatatan tanggal lahir ini langsung diketikkan aja, tidak pakai tanda baca yang lain. Maka sistem otomatis akan menghitung dan menampilkan tahun kelahiran, bulan, serta jumlah hari kelahiran. Pekerjaannya ini dipilih. Menikah, identitas yang digunakan misalnya KTP, nama orang tua, bahasa yang digunakan, dan di sini bisa dipilih bahasa Indonesia, suku Jawa. Selanjutnya dipilih pasien tersebut akan berkunjung ke unit mana, misalnya rawat jalan, ke poli dalam. Dokternya dipilih dokter yang menjadi DPJP di poli penyakit dalam. Nah, sebenarnya ini penjaminnya pasien umum, penanggung jawab diri sendiri. Otomatis sistem akan menampilkan data pasien tersebut, cara masuknya datang sendiri, sudah diisi semua lengkap, baru proses simpan. Nah, di sini ketika disimpan, sistem akan ada muncul notifikasi bahwa transaksi itu dilakukan di shift berapa. Nah, tinggal dipilih, misalnya shift 1, simpan. Di sini muncul lagi notifikasi apakah Anda ingin cetak billing bukti pendaftaran sama proses pembayaran ke kasir. Tinggal di OK atau tidak. Ini saya pilih tidak, simpan berhasil. Nah, di sini di kolom medical record otomatis akan menampilkan bahwa pasien dengan nama Misbahul Munir dia mendapatkan nomor medical record 0680500. Itu tadi untuk proses pendaftaran pasien baru. Sedangkan untuk pasien lama tinggal klik reset untuk membersihkan tampilan layar, pilih cari,
Nah, ketikkan di sini nama pasiennya, siapa yang akan berobat. Misalnya Mahendra. Cari, sudah ketemu, tinggal klik 2 kali, maka sistem akan menampilkan data sosial pasien serta kunjungan terakhir pasien tersebut di mana. Atau bisa juga dengan cara misalnya pasien datang bisa menunjukkan nomor rekam medisnya atau kartu berobat, tinggal dimasukkan nomornya, enter 2 kali. Maka sistem akan menampilkan data pasien. Di sini juga ada fitur histori kunjungan, jadi untuk melihat pasien itu sudah pernah berobat di rumah sakit ini ke unit mana saja, maka sistem akan menampilkan di histori kunjungan ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya tinggal dipilih, jadi tinggal dipilih aja penyakit dalam, dokternya, dokter yang menjadi tanggung jawab. Ini shift ini untuk shift antrian, jadi di poli dalam dia mendapatkan nomor antrian berapa, jadi tinggal dilihat di sini. Nah, kalau di shift 2 dia masih menjadi pasien yang pertama, ketika dia di shift 1 dia menjadi pasien nomor 2. Sebenarnya di sini tinggal dipilih penjamin. Nah, ketika dia di sini penjaminnya asuransi, tinggal dimasukkan nomor asuransinya. Dipilih penjaminnya, misalnya BPJS tenaga kerjaan. Setelah dipilih BPJS, nah penjaminnya di sini tinggal dimasukkan nomor kartu BPJS atau bisa juga pakai NIK, nomor induk kependudukan. Misalnya ini contohnya saya pakai nomor kartu BPJS. Nah, setelah dimasukkan nomor kartu BPJS tinggal dicari aja, maka sistem akan menghubungkan ke sistemnya BPJS. Nah, data-data peserta ini data-data yang dikirim dari sistemnya BPJS. Jadi dengan nomor kartu sekian, nomor NIK sekian, nama peserta Misbahul Munir. Nah, ini informasi. Selanjutnya tinggal dimasukkan nomor rujukan atau rujukan dari vaskes mana. Nah, ketika pasien itu datang dengan menggunakan nomor rujukan, tinggal dimasukkan di nomor rujukan, sehingga pasien atau petugas itu tidak perlu memasukkan data-data yang ada di sini. Tinggal simpan, maka SEP akan terbit. Selanjutnya tinggal cetak dan simpan data kunjungan. Nah, di sini ketika untuk pasien asuransi, maka cara masuknya ini tidak bisa datang sendiri. Jadi harus dipilih rujukan dari mana. Misalnya dari Puskesmas, Puskesmasnya tinggal dipilih, misalnya Lelif, simpan, subsanto. Maka pasien atas nama Mahendra dia akan mendapatkan nomor antrian di polikliniknya nomor 2. Di sini juga bisa dilihat pada menu kanan di sini untuk melihat hari ini jumlah pasien yang sudah terdaftar ada berapa di poli mana saja. Ini informasi untuk melihat hasil sementara dari proses pendaftaran. Nah, baik teman-teman, itu tadi proses pendaftaran pasien ke rumah sakit dengan menggunakan aplikasi Evo Medis. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.